channel Eri Maninggolan. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Guys, kali ini kita akan cerita kisahnya dari si Nicole van der Heyden. Nicole van der Heyden ini, dia tuh lahir di Manitowoc tanggal 29 Maret 1985. Dia tinggal di Wisconsin, Amerika Serikat. Nah, tahun 2016 tanggal 21 Mei, dia itu dikabarkan hilang oleh pacarnya bernama Douglas Detrie. Douglas ini pergi ke kantor polisi di jam 4.30 sore. Dia bilang kalau pacarnya itu hilang, nggak tahu kemana, dan dia nggak nongol-nongol ke rumah. Adapun si Nicole ini, atau panggilannya Nikki, dia ini adalah seorang ibu yang kerja keras. Dia tuh kerjanya itu mengajar, seorang guru. Dia itu punya 3 anak, yang 2 anak itu dari hubungan sebelumnya dengan pasangannya, namanya itu Michaela dan Tyler. Dan yang ketiga itu adalah anak dari si Douglas dan si Nicole. Jadi namanya itu si Dylan. Itu usianya saat itu masih 6 bulan. Si Nikki ini sendiri itu usianya 31 tahun di tahun itu, dan si Douglas usianya 35 tahun. Jadi mereka itu katanya sebelumnya tanggal 20-nya itu mereka udah merencanakan supaya nanti ada yang jaga malamnya, itu jaga anaknya, ada babysitter. Nah, dan 2 orang anaknya ini, si Michaela dan Tyler ini dijaga oleh bapaknya yang dititipin. Dan sementara si Dylan yang masih 6 bulan ini dijaga oleh si cewek babysitter bernama Dallas Kennedy. Sudah itu di tanggal itu kan di malam 20 Mei mereka itu pergi ke bar. Nah, pergi ke bar si Douglas sama si Nikki pergi ke bar bareng sama teman-temannya. Yang pertama itu mungkin karena mereka juga ada lihat konser, ada yang manggung gitu, band penyanyi. Mereka masuk ke bar itu. Nah, bar itu sendiri adalah The Watering Hole. Itu lokasinya di Green Bay. Nah, mereka di situ. Nah, setelah itu mereka mereka pergi ke bar yang lainnya, namanya itu Sardine Can. Tapi pada saat mereka minta pindah bar, teman-temannya juga dan si Nikki juga mau. Si Douglas sendiri nggak mau, dia masih biar di sini dulu deh, betah dulu di sini sama teman dia. Dia punya teman lagi ngobrol gitu, lagi asik kan. Namanya itu si Greg Matthew. Nah, udah pergilah si Nikki sama teman-teman ini ke bar itu. Di saat itu, udah di bar itu, si Nikki tadinya udah minum-minum, udah dansa-dansa. Terus dia tiba-tiba kepikiran gitu kan sama Douglas, kenapa dia nggak mau gitu. Si Nikki ini hubungin gitu kan. Lu kok nggak mau sih kesini? Lu tuh bajingan banget ya gitu. Pokoknya dia tuh kasar ngomongnya sama si Douglas. Lu tuh udah kasar sama gua, lu udah pukul-pukulin gua, lu juga orangnya tukang selingkuh. Emang lu ya, lu tuh suka ngatur-ngatur orang, katanya gitu. Lu nggak bisa ini, pokoknya nggak becus gitu kan. Jadi pacar yang nggak becus. Terus si Douglas ini ya tadinya explain. Douglas bilang iya nanti aku datang, katanya gitu. Terus si ini tetap kayak kesal gitu, dia selalu teks ngirim pesan gitu sama si Douglas kayak, lu kenapa sih nggak mau datang, lu punya selingkuhannya di situ gitu. Nah, setelah itu si Douglas ini udahlah, kayak ya gimana gitu kan, namanya juga dia juga nggak ngerti gitu mau bilang apa gitu sama dia. Nah, saat dia bilang on the way, si ini udah mau on the way, udah mau jalan, si Nikki sendiri ini kayak mau hubungi gitu kan, tapi gak diangkat sama si Douglas. Nah, tiba giliran teman ceweknya si Nikki yang hubungi, dia ngangkat. Nah, di situ menggebu-gebu lah perasaan dari si Nikki ini. Dia kayak ini kan, kecewa berat lah, gimana sih kenapa telepon gue nggak diangkat, kenapa teleponnya cewek teman gue diangkat. Ini memang dia kan makin kesal gitu, ini kenapa sih cowok ini kayak gini gitu kan, gue kok dicuekin gitu. Nah, akhirnya dia cabut dari bar itu. Dia pergi keluar, temannya juga nyamperin sih, nyusul gitu, ngajak, udahlah dibujuk-bujuk masuk aja. Dia nggak mau, dan dia melampiaskan kekesalannya, kemarahannya di jalan di seberang itu, sambil jalan-jalan sambil pegang HP gitu, telepon. Temannya udah nyerah, masuk lagi kan, temannya orang mau nikmati gitu kan, mau happy. Nah, di jam 1 ini tibalah si Douglas ini sama temannya itu, si Greg itu. Ternyata nggak ada itu si Nikki itu lagi, udah pergi gitu, udah cabut. Nah, mereka sampai nunggu juga sampai jam 2, tapi nggak ada lagi. Ya udah, mereka langsung pergi kan, pulang. Diantarlah si Douglas ini sama temannya itu, diantar bawa mobil ke rumahnya di jam 2.30. Si Douglas udah nggak mikirin lagi tuh si Nikki. Dia pikir ya udahlah, paling juga nginap di tempat temannya gitu kan. Biasa kalau saya pikirnya ada temen kok, pasti ya nginap ke rumah temen gitu. Dia langsung tidur aja. Nah, setelah itu dia jelasin kayak gitu, si Douglas jelasin kayak gitu ke polisi. Polisi bilang, kamu tuh kelamaan ngelaporinnya, kenapa baru sekarang?
iya tadinya aku masih mastiin dulu, aku masih ngubungin. Jadi gini, pulang dari acara itu di rumah dia tuh bangun jam 6 karena harus ngasih makan bayinya yang umur 6 bulan, nangis kan, terus ngasih susu gitu kali ya. Dan habis itu dia tidur lagi, dia bangun jam 10.30. Di situ dia sibuk menghubungi, itu kan hari Sabtu ya, sibuk menghubungi keluarga, menghubungi teman, menghubungi semua lah yang tahu di mana keberadaan si Niki. Nah dia akhirnya menyerah, dia nggak tahu di mana, dan dia mulai cemas karena punya anak. Niki nggak bisa kayak gitu, nggak mungkin dia tinggalin anaknya gitu. Dan akhirnya dia pergi ke kantor polisi agak sorean karena udah pasti dia nggak tahu di mana jejaknya si Niki gitu, laporan dia. Nah di situ polisi bilang, tepat kamu sebelum kamu datang ke sini tadi siang ada yang hubungi kami, katanya mereka menemukan mayat wanita, tapi kami belum bisa mastiin itu siapa gitu. Nah sudah itu 2 hari setelah ditemukan mayat itu, adalah tetangga yang ngadu kan, bilang kalau tetangga ini melihat ada kayak gumpalan kayak segumpal gitu rambut pirang, itu diketahui kayaknya rambutnya dari si Niki. Dan mereka juga melihat ada jepitan rambut di sekitar halamannya gitu, dikasih gitu, dan kabel charger, ada juga penjepit rambut di jalan raya. Itu tepat kayak 2 km gitu dari, tepat 3 km gitu dari jasadnya si Niki. Jadi jasadnya si Niki ini tuh ditemukan sama orang di kebun gitu, persawahan, sama orang itu bilang telepon polisi menemukan jasad itu gitu. Jadi dilihat masih belum dikenal, ternyata dilihat ada bukti-bukti juga, maksudnya kayak jejak-jejak gitu di halamannya si tetangganya si Douglas, dan juga dilihat di jalan raya gitu, tepat kayak 3 km dari jasadnya si Niki itu ada kayak tas, HP-nya, bajunya yang udah berlumpur-lumpur kotor gitu, dan juga di halaman tetangganya itu ada rambut, ada pokoknya bukti-buktinya adalah. Dan polisi pun langsung nahan si Douglas karena nggak mungkin siapa lagi gitu, dan itu kan lokasinya di rumahnya dia, bisa jadi si Douglas gitu kan. Sudah itu kondisi mayat ini sendiri, kondisi mayat wanita ini yang ditemukan ini itu ditemukan dia itu pakai kaos kaki, dan dia juga punya gelang itu yang mana dibuat sebagai tiket masuk untuk nonton konser sebelum ke bar yang satu lagi. Nah dilihat kondisinya juga babak belur, luka berat, kepalanya berdarah-darah, dan kulitnya itu kayak melepuh, kayak terkelupas gitu, dicekek karena dilihat bekas-bekas gitu di lehernya. Mungkin pakai itu juga, pakai kabel yang ditemukan, kabel charger yang ditemukan di sekitar halaman tetangga. Nah saat itu juga setelah si Douglas ditahan, polisi tuh mikir, jadi bingung. Karena kenapa? Setelah diselidiki sama laboratorium, pihak forensik, ahli bedah, dilihat di kaos kaki itu DNA itu nggak cocok dengan DNA si Douglas. Polisi juga melihat di parkiran, di garasinya di basement ya, garasi mobilnya si Douglas ini, di rumahnya itu ada darah-darah. Jadi mereka bawa itu juga sampel sebagai bukti, dan juga di mobilnya si Niki ini juga dilihat ada kayak bercak darah, itu juga diperiksa. Ternyata itu bukan darah manusia, itu darah hewan, yang diduga itu mungkin darah hewan kalkun gitu lah, mungkin nggak tahu mereka ngapain di situ gitu. Dan juga ada dilihat sepatu juga di situ, sampai dibawa sepatunya karena waktu dicek di badannya itu, di badannya di badan mayat itu ada bekas kayak injakan, kayak telapak sepatu itu kan ada kayak membekas gitu kan, kalau kotor membekas di tubuhnya si Niki itu. Jadi pastikan itu adalah sepatu Air Jordan. Bisa diselidiki lah semua gitu kan, darahnya itu, dan sampelnya itu diambil dan diselidiki DNA-nya, ternyata nggak cocok. Nah setelah itu dia dibebasin. Dilihat juga buktinya itu kayak dia itu dilihat Fitbit, ada kan Fitbit yang jam tangan pintar. Kalau HP kan smartphone, jam tangan HP smartphone, HP pintar. Ini jam tangan yang kayak untuk dipakai sebagai kayak dari Apple kan ngeluarin itu biasanya kayak untuk merekam atau melihat jam, merekam gerak-gerak tubuh kita gitu. Dilihat dari jam tangan perekam itu, si Douglas pakai itu saat itu gitu, pakai itu saat di konser itu juga, saat di acara itu, dan juga dia pakai itu saat tidur. Jadi polisi melihat di rekaman dari jejak aktivitas dia, jadi di jam 3 sampai jam 6
dia itu jalan sekitar 12 langkah. Jadi bisa dipastikan dia itu nggak kemana-mana karena dia hanya di rumah gitu. Dan dia juga bilang kan kalau dia jam 6 ngasih makan bayinya. Mungkin jam 3 dia keluar itu gerak itu karena mungkin ke toilet atau pipis atau gimana. Jadi polisi yakin bukan dia pelakunya, bukan si Douglas. Lalu 3 bulan setelah itu, setelah kejadian itu, pihak laboratoriumnya pihak kriminal melakukan pencarian lagi sampai semua data-data basis dari semua DNA di situ dicek gitu. Ternyata itu cocok dengan seorang pria. Jadi pria ini orang yang datang ke tempat itu, yang baru datang gitu kan. Namanya itu si George Birch. Si George ini sendiri datang dari Virginia. Dia pindah gitu, dia baru dia menetap di Wisconsin. Jadi orang cari tahu apa kaitannya si George ini dengan si Nicky ini, kenapa bisa ketemu, kenapa bisa cocok DNA-nya gitu di TKP. Dan dilihat si George ini punya jejak di kriminal. Dia tuh dulu pernah kayak kena kasus di tahun 1997, kasus terlibat pembunuhan dari seorang pria bernama Joey White 1997, tapi dia nggak dibuat sebagai tersangka. Mungkin dia punya pengacara atau memang bukan dia pelakunya, pokoknya dia terlibat itu. Dan dia juga terlibat dengan mobil yang dibawa kabur gitu. Jadi polisi masih menyelidiki gitu. Di tanggal 8 Juni 2016 dia dibawa ke ruangan interogasi, dia ditanya dan dia menolak. Dia bilang dia nggak tahu, dan dia bilang dia hanya di bar saat itu. Dia juga ngechat cewek, ngirim pesan. Dia juga minta ya udah silahkan cek HP-ku, kata dia gitu. Di polisi mengambil HP-nya dan di download semua apa yang ada di filenya itu, karena dia bilang gak mungkin kan aku ngirim bukti lewat foto, udah ribet itu, kamu langsung cek aja katanya, bisa di download. Dan mereka download kan, terus mereka lihat memang gak ada apa-apa gitu kan, gak ada pesan-pesan apa segala macam, tapi kok bisa cocok gitu DNA-nya gitu kan. Dan mereka melihat email dari si George ini itu tersambung sinkron dengan akun Google-nya gitu. Nah mereka pun menghubungi pihak Google. Untuk mengasih data-data tentang, kan biasanya menyediakan GPS juga. Dia pergi kemana aja, apalagi kalau aktif kan itunya, lokasinya. Dan pihak Google memberikan itu, dan mereka sampai download. Mereka melihat di tanggal itu si George ada di situ. Pokoknya semua itu di tempat lokasi mayatnya itu ada si George, di rumahnya si Nicky juga ada si George, di jalan-jalan sepanjang jalan itu, dan sepanjang jalan dari rumah ke tempat lokasi mayat dia itu ada si George. Dari lokasi ping tempat titiknya dari Google itu gitu. Jadi nggak bisa dielak lagi, dia dituduh ya kan. Terus dia ngaku lah, dia bilang iya saya waktu itu ada di Richard Cranium, itu di tempat-tempat kayak bar gitu juga, tempat nongkrong. Dia ada di situ, itu sekitar 800 meter lah dari tempat barnya si Nicky ini, yang Sardine Can itu. 800 meter, mungkin sekitar segitu lah, hampir 1 kilometer. Nah setelah dicek gak jauh kan, bisa jadi jalan gitu. Terus dia bilang saat itu di jam 3, jadi dia keluar tuh dari bar jam 2.30. Kata dia si Nicky itu nyamperin dia ke situ. Jadi dia masuk bar itu, dan mereka pun nongkrong, mabuk-mabuk atau minum-minum, dan mereka saling menggoda-goda gitu antara cewek dan cowok. Dan abis itu dia membawa si Nicky ke rumahnya, numpang gitu kan di mobilnya, dibawa, diantar. Terus kata dia juga berhubungan badan gitu, berhubungan intim dengan si Nicky ini di dalam mobil. Jadi yang dia ingat katanya, yang dia sama si George, dia tuh berhubungan badan sama si Nicky itu di mobil itu, di mobilnya dia, di belakang, di kursi belakang. Jadi di situ, dan saat itu katanya mereka juga lagi dipantau sama pria. Jadi ini udah dinaikin ke kasus hukumnya. Jadi si George ini kan mempunyai pengacara juga, namanya pengacara pembela ya kan. Dan ada juga pengacara yang melawan dia gitu, yang melawan dari si pihak yang tersangka ini gitu, prosekutor gitu namanya. Nah pengacara pembelanya itu bilang kalau ini
kalau ini adalah pada saat itu kejadian itu si 12 sendiri itu melihat kejadian itu, kata pengacaranya ini. Jadi si 12 ini melihat dan dia kesal dengan si Nicky yang dia lihat lagi berhubungan di dalam mobil, dan akhirnya dia pun menghabisi si George ini sampai dia terkapar ke tanah. Jadi dia kondisinya waktu itu pingsan, dan saat dia bangun katanya dia udah melihat si siapa namanya nih, si 12 ini pegang pistol mengarah ke dia dan harus nurut apa yang dia mau, ya kan. Yang dia mau itu dia juga melihat katanya mayatnya si Nicky juga sudah terbaring gitu, dia percaya itu udah pasti udah mati dia tuh cewek itu gitu kan. Jadi si ini katanya minta si 12 ini, kamu bawa itu mayat itu, singkirkan, beresin katanya. Terus akhirnya dia bawa tuh ke lahan itu, ke pertanian itu. Nah karena pakaian-pakaiannya juga barang-barangnya masih ada di mobil, akhirnya dia lempar-lempar tuh waktu dia jalan mau pulang ke rumahnya. Sementara pihak dari pengacara yang bisa melihat kasus itu, yang menebak, dia bilang katanya jadi si George itu melakukan itu dengan cara si ini pergilah ke bar itu kan, bareng lah ketemu sama si George, atau mungkin pada saat keluar dari barnya si George itu ketemu dengan si Nicky, dan mereka saling ngomong. Nah si George ini minta yaudah sini aku antar gitu. Nah pada saat di mobil bisa aja si George ini minta oke aku antar, tapi kita main itu ya, berhubungan ya, kata dia gitu ya, kita main ya, kata dia gitu. Nah sementara si ini nggak mau. Nah sekarang dia nggak mau, dia pun keluar dari mobil itu dan diseret sama si ini, dihabisi katanya. Karena itu di dini hari kan, gak ada yang ngeliat, dihabisi pakai kabel, ditarik ke lehernya, pokoknya dipukul-pukulin. Apa deteksi kiraan dari pengacara itu. Nah mengenai semua itu ya karena sudah nggak mau, akhirnya dia dihabisi dan dibawa lah ke tempat itu sampai digebukin dan ditelanjangi kan, sampai dihubungin gitu. Ya udah dibuang aja gitu mayatnya gitu, dari sikap bengisnya si George. Nah karena ada pengakuan gitu dari pembelanya, jadi si pembela ini juga gimana ya, kalau misalnya dibilang si 12 punya senjata kayak yang dibilang sama, kalau menurut aku ya gak mungkin banget gitu, karena dari badan aja, badannya si George itu lebih gede dari si 12, gak mungkin bisa di knockdown, di tepar gitu, jadi dibuat pingsan. Dan mengenai senjata, mengenai pistol, ini aja si 12 ini aja belum punya pistol, dia nggak punya pistol sama sekali, dia nggak ada gitu. Kalau saya yang dia bilang itu benar, pasti ada buktinya gitu kan. Terus dilihat juga kan di gadgetnya, di peralatan elektroniknya si George. Pada saat polisi ngelihat si George ini itu kan sudah tepat 3 bulan ya sebelumnya, dia tuh udah banyak mengakses internet, kayak ada sekitar 60-an kali gitu atau ratusan kali ya, lupa saya. Jadi dia ngecek HP-nya itu tentang kematian dari si Nicky itu. Jadi dia mungkin mau lihat update berita terbaru gitu tentang bagaimana kasusnya si ini. Kenapa dia mencari itu coba? Berarti kan nggak tahu juga. Mungkin menurut kamu gimana guys? Menurut kamu memang betul nggak itu disaksikan sama si Douglas, atau memang si George pelakunya? Kalau menurut aku sih si George pelakunya ya, karena dia juga punya jejak kriminal kan di zaman dulu. Dan di saat dia melakukan itu, tepat esok harinya dia masih bisa senyum ceria guys, dia malah bisa memancing ikan di laut. Jadi gitu. Dan ini kan thanks, terima kasih si 12 ini berterima kasih dengan jam tangan yang dia pakai, karena itu penyelamat dia. Kalau nggak dia bakalan jadi tersangka. Jadi dilihat dari situ kan dia benar-benar gimana ya, nggak melakukan apa-apa di jam segitu gitu loh. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin dilepas sampai orang kan berpikir yang banyak nih kayak sini. Tapi kalau menurut aku yang lebih spesifiknya itu kayaknya dari berhubungan aja si George pelakunya gitu. Dia minta berhubungan, dan ya menurutku si George pelakunya ya, dan memang dia itu pantas ditaruh di penjara. Sampai tega-teganya bilang kayak gitu, kalau si 12 yang nonton, si 12 yang membuat aku pingsan dan aku nggak lihat, aduh itu parah. Nah dari kisah ini banyak juga yang dibuat bahwa Fitbit itu bisa menyelamatkan gitu, tapi nggak semua sih. Jadi ada pengalaman juga beberapa orang, kayak ada kan seorang kakek berusia 90 tahun, dia itu di tahun 2018 dia katanya
putrinya, anak tiri sih, yang putrinya cewek. Jadi dia bilang itu kan ditemukan tewas di rumah si putri itu. Dia bilang dia terakhir melihat putrinya itu 5 hari yang lalu. Sementara dari Fitbit yang dipakai si putrinya ini itu tepat di hari yang mana dia datang membawa pizza yang bukan dia sendiri, dan juga biskuit atau kue-kue gitu untuk diantar ke putrinya itu. Dan saat ditemukan meninggal, itu katanya dilihat dari Fitbitnya itu detak jantungnya itu udah nggak normal di jam sekian, yang mana itu kehadiran dari si kakek-kakek ini yang usia 90 tahun ini. Ya, nah di tahun 2018 dia pun dikasusin karena dia udah bohong kan sama polisi. Kalau misalnya dia nggak bohong kan dia nggak bakalan ditindak lanjutin sebagai tersangka. Nah, ada juga kisah tentang Fitbit yang jam tangan itu di Australia. Itu kisahnya itu orang Cina. Jadi ada bernama si Caroline. Si Caroline ini adalah menantunya. Jadi dia si Mirna ini kata si Caroline ini, dia melihat si Mirna ini diserang oleh satu komplotan geng gitu, pria-pria waktu lagi berantem di jalan. Jadi setahu dia itu pasti dibunuh sama komplotan geng-geng gitu karena berantem gitu, adu mulut di jalan. Dan polisi melihat jam tangan si ini, bilang kalau saat itu di tanggal segitu dia itu nyawanya udah perlahan-lahan kayak udah mau mati, itu di rumah gitu. Itu di rumah yang ada si Caroline ini. Dan karena si Caroline udah bohong, dia pun ditindaklanjutin itu di tahun 2016. Nah, di tahun 2015 juga ada kasus dari si Richard. Jadi si Richard ini bilang kalau istrinya si Connie itu meninggal karena ada orang yang perampok gitu, kayak maling, masuk ke rumahnya. Ternyata dia disekap, diikat, terus istrinya katanya disiksa dengan dipukulin pada saat dia baru mau datang ke rumah gitu. Datang ke rumah, dipukulin, terus dibunuh, dibuat di garasi di basement. Nah, dilihat dari Fitbit yang dipakai istrinya itu, dari jam itu juga dilihat aktivitas dari si istrinya ini. Dia sempatnya lagi mau kirim-kirim foto ke Facebook, kirim-kirim pesan ke Facebook. Di tanggal itu dia nggak ada segitu gitu, nggak ada kayak gitu aktivitas itu. Kalaupun misalnya dia jalan, yang mana dia bilang diserang sama orang yang maling gitu atau pembunuh yang datang ke rumahnya, itu palingan langkah dia itu 125 langkah dari rumah ke basement. Tapi karena dilihat langkah dia di jejak Fitbit itu hanya 1217, jadi polisi bilang ini mungkin dia lagi aktivitas olahraga saat itu, makanya dia punya langkah segitu. Dan karena suaminya ini bohong, jadi dia pun dipenjara gitu. Nah, itu dari kisah Fitbit. Tapi kita nggak sepenuhnya juga bilang kalau si Douglas ini baik ya, yang pacar dari si Nicky ini. Karena di tahun 2017, di bulan Februari, polisi tahu juga ada kabar bahwa si Douglas ini melakukan tindakan yang inilah kayak melantang hukum. Jadi kan ini kan anaknya, si Dylan ini kan anak dari dia sama si Nicky. Terus si Nicky ini kan punya kakak, Heather. Kakaknya ini diminta bantuin untuk jagain gitu kan. Dan mereka pergi bareng ke acara ulang tahun. Ada acara ulang tahun orang juga. Saat mereka pergi bareng, di dalam mobil si Douglas ini bilang sama si kakaknya si Nicky ini, digoda, pahanya itu dipegang-pegang gitu, dielus-elus kayak ngajak mau main gitu kan. Nah, karena dia menolak, please aku minta tolong jangan gitu kan. Ini menolak dengan lembut gitu kan, jangan gitu, atau mungkin dengan kayak gitu keras gitu. Nah, saat itu juga si Douglas ini mau balap mobil kencang-kencangnya, kecepatan tinggi. Dia bahkan melewati lampu merah. Terus si ini minta agar berhenti, dia gak mau berhenti. Dan akhirnya jendela itu mobil itu dia rusak gitu, kayak dia tendang-tendang baru dia mau berhenti gitu. Nah, itu kasusnya si Douglas di tahun 2017 dia dikasusin saat itu. Dan juga si Douglas ini kata babysitternya si kan ada babysitternya si Dallas Kennedy itu, dia bilang kalau si Douglas ini kasar waktu ditanyain. Jadi kan waktu di rumah minta supaya babysitternya itu nelfon karena dia ngubungi nggak bisa. Terus dia minta ngubungi si Nicky itu bisa atau enggak, ternyata masuk ke pesan suara karena HP-nya mati. Terus si babysitternya ini juga bilang pada saat dia nanya
mana istrimu pada saat pulang dari bar gitu malam-malam. Dia malah jawab, nggak tahu. Dia pukul tuh kepalanya, dia banting kepalanya, kata dia gitu. Dia kabur, kata dia gitu. Dia maksudnya dia nggak kelihatan gitu sama sekali. Jadi si Dallas kesal mendengar kata-kata itu, kayak dia merasa terlalu kasar ini si Douglas ini sama pacarnya gitu. Itu sih kasihan ya melihat nasib dari si Nicky, yang mana dia punya anak 3 orang, dia ditinggalin dalam kondisi seperti itu. Jadi guys, menurut aku kisah ini, jadi ternyata si Douglas ini udah pernah bilang sama ibunya 10 hari sebelum si Nicky meninggal. Dia bilang, aku udah nggak betah lagi, aku sudah nggak tahan lagi gitu kan, nggak bisa lagi aku kontrol, aku udah nggak tahan lagi, aku pengen mereka keluar dari sini gitu. Dia udah bilang sama ibunya, dia serius akan menyuruh mereka keluar dari rumah itu. Si Nicky dan anak-anaknya akan disuruh keluar dari rumah itu. Dia ngadu ke mamanya. Jadi kata si Douglas ini, waktu itu di tahun 2015 di bulan Januari, dia itu ketemu dengan si Nicky. Saat itu hanya hubungan pacar-pacaran kan, mendekat-dekatin gitu, dan si Nicky juga punya anak. Mungkin dia nggak ada pikiran untuk serius. Ternyata di saat mereka sudah berhubungan, si Nicky ini langsung hamil gitu, punya anak. Nah saat itu mungkin dia gerah gitu kan, dia juga bukan orang yang berkomitmen kali. Si Douglas saat itu dia belum siap sebenarnya dengan adanya anak, tapi dia terpaksa menjalani hubungan itu. Jadi kayak gini guys resikonya. Kita harus antisipasi sih, harus jaga juga sebaik-baiknya. Kalau misalnya kita itu berhubungan, kita harus berpikir resiko ke depannya. Kita jangan asal iya aja, kita nggak berpikir matang-matang gitu. Itu sih dari pikiran aku ya, kalau misalnya untuk kasus kayak gini ya, kita harus berhati-hati lah gitu. Oke guys, terima kasih sudah nonton. Apa komentar kamu tentang kisah ini? Nanti komentar di bawah ya, nanti aku jawab deh. Aku saling jawab. Terima kasih buat waktunya. Aku sangat menghargai waktu yang kamu sediakan untuk video ini. Dan aku juga jaga diri kamu baik-baik. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching, bye.